Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini adalah pertemuan ketiga khusus di bidang TWK dalam hal ini Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di layarnya teman-teman semua sudah ada bentuk-bentuk soal yang sudah saya kumpul. Nah, soal-soal ini saya dapatkan tentu dari sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang memang valid untuk ditanya atau dimintai tentang jenis-jenis soal dari tes TWK ini, ya. Oke, teman-teman sekalian, saya langsung saja masuk ke pembahasan soal. Perhatikan layar di HP dan laptop teman-teman sekalian. Soal nomor 1 ini adalah soal yang berbicara tentang nilai Pancasila. Oke, bisa dilihat Budi seorang pemuda kampung yang bercita-cita untuk jadi ASN lewat jalur sekolah kedinasan. Dia menyadari persaingan dalam seleksi masuk sekolah kedinasan sangat ketat. Oleh karena itu, Budi setiap hari berdoa dengan khidmat dan berlatih dan belajar dengan giat agar bisa lolos seleksi. Terlepas dari hasilnya, Budi layak mendapat apresiasi karena ia telah mengamalkan sila keberapa. Oke, teman-teman sekalian, perhatikan di sini soal ini berbicara tentang seseorang yang berniat untuk jadi ASN. Nah, pada saat dia berniat, ya tentu ada sesuatu yang dia lakukan. Nah, perhatikan ketika soal berbicara tentang nilai-nilai Pancasila ini semua, maka yang harus kita lakukan teman-teman sekalian adalah mencari manakah yang ada di soal yang harus kita nilai. Ya, nilai Pancasilanya itu yang mau dinilai yang mana? Nah, kalau mau mencari yang mana, silahkan cari kalimat kerja dari soal tersebut. Nah, bisa dilihat di layar, kalimat kerja yang ada di soal nomor 1 ini adalah ini, Budi setiap hari berdoa dengan khidmat. Yang mana lagi? Karena di opsinya di sini ada 2 sila yang kita harus nilai. Yang kedua adalah berlatih dan belajar dengan giat. Ya. Nah, jadi ada berdoa, ada belajar dengan giat. Oke, kita diminta menentukan berdoa dan belajar dengan giat ini masuk ke dalam pengamalan sila keberapa. Caranya adalah ya tentu teman-teman kan sudah hafal semua Pancasila ya. Nah, pasti. Nah, caranya adalah kita harus tahu setiap sila itu mengandung nilai apa. Nah, teman-teman sekalian harus saya jelaskan bahwa di antara semua sila-sila yang ada di Pancasila, sila pertama, ya, sila ketiga, dan sila keempat itu adalah sila yang cenderung lumayan mudah untuk kita tentukan, ya. Jadi sila pertama, sila ketiga, dan sila keempat ini teknik dasarnya ya, adalah sila yang lumayan mudah kita tentukan. Nah, saya tulis dulu di setiap silanya. Jadi sila pertama bunyinya kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa nilai yang terkandung di dalamnya? Tentu adalah nilai ketuhanan. Nah, ketuhanan ini bisa saya ganti dengan kata agama. Artinya apa? Ketika teman-teman melihat soal yang bau-baunya ini bau-bau agama, bau ketuhanan, maka pasti dia adalah pengamalan sila pertama. Nah, coba kalau saya kasih lihat, saya lihat di sini yang mau kita nilai, kira-kira di antara dua ini ada nggak yang bau-bau agama? Ada ya? Nah, coba supaya lebih interaktif, boleh kalau teman-teman mau berinteraksi dengan saya, tulis di kolom chat saja. Nah, ya secara logika ya kita tentu pahami bahwa berdoa dengan khidmat ini adalah ya sesuatu yang berbau agama. Maka dari itu teman-teman sekalian, untuk berdoa ini ya dia masuk ke sila pertama. Nah, sila pertama ini kan jelas ya, lumayan mudah.
Nah, sama seperti sila ketiga. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Apa nilainya? Nilai dari sila ketiga adalah tentang nilai persatuan dan kesatuan. Ya. Artinya apa? Segala hal, ya misalkan soal berbicara tentang bagaimana sih cara untuk menyatukan kita yang berbeda-beda suku, beda agama atau lain-lain. Bagaimana sih supaya kita bisa mencegah konflik antar daerah, konflik antar suku. Nah, semua soal-soal yang seperti itu, maka larinya pasti ke sila ketiga. Sama seperti sila keempat. Sila keempat ini bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah sila yang berisi tentang demokrasi. Nah, kalau saya tulis demokrasi, di kepalanya teman-teman semua apa yang muncul? Yang muncul bisa jadi adalah misal kebebasan berpendapat. Berpendapat. Terus juga bisa bagaimana respon kita ketika ada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Apakah kita memusuhi atau kita menghargai pendapat tersebut? Nah, itu semua ada dalam ranah demokrasi. Nah, yang sulit itu teman-teman sekalian adalah yang sila kedua dan kelima. Nah, ini sila kedua dan kelima. Kenapa sulit? Karena konteks dari silanya itu hampir sama. Sila kedua bicara tentang kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan artinya aspek kemanusiaan. Nah, sila kelima dia bicara tentang keadilan. Sebagaimana kita ketahui, di sila kedua dan sila kelima itu kan sama-sama punya kata adil. Terus bagaimana cara membedakannya? Nah, caranya adalah perhatikan. Untuk sila kedua, sila kedua itu punya rumus, Kita pakai jalan pintas saja. Rumusnya adalah sila kedua selalu berbicara tentang aspek manusia dengan manusia yang lain. Artinya apa? Ketika kita melihat sebuah soal yang harus dinilai, misalkan ini, berlatih dan belajar dengan sangat giat. Nah, dari aspek penilaian ini, kita harus mencari apakah di aspek penilaian ini terjadi rumus manusia dan manusia. Di sila kelima, rumusnya adalah mirip manusia ke hal-hal yang lebih umum di luar manusia. Saya ulangi, kalau sila kelima rumusnya adalah hal manusia dengan hal-hal yang lebih umum selain manusia. Nah, sekarang mari kita lihat soal nomor 1. Sekarang saya tanya, kan tadi sudah jelas ya, berdoa ini adalah sila pertama. Nah, sekarang saya tanya, berlatih dengan giat. Siapakah yang berlatih? Jawabannya adalah Budi. Budi ini manusia atau bukan? Manusia. Nah. Sekarang saya tanya lagi, pertanyaan kedua. Si Budi ini berlatih dengan apa? Si Budi berlatih dengan sangat giat. Nah, saya tanya, sangat giat ini dia manusia atau sesuatu yang lebih umum? Nah, jelas ya, sangat giat itu bukan manusia, dia kata Dia kata sifat. Giat itu kata sifat, artinya dia masuk sesuatu yang lebih umum. Artinya apa? Berlatih, belajar dengan giat, dia masuk sila kelima. Nah, berarti jawaban yang benar adalah ini ya, sila kelima dan sila pertama. Oke, kita lihat soal nomor 2. Nah, di sini bicara tentang ada seseorang yang
sedang terlilit utang, ya, meminjam uang. Nah, setelah itu si jasa peminjam uang ini dia menyewa seorang debt collector untuk menagih si nasabah yang meminjam uang ini. Di soal dikatakan debt collector ini mentagih dengan cara mempermalukan nasabah, terus menarik kendaraan di tengah jalan, terus menghardik bahkan mengancam nasabah. Nah, ini bertentangan dengan sila keberapa? Oke, kembali. Kalau kita bicara sila 1, sila 3, dan sila 4, itu mudah sekali. Nah, kalau kita lihat soalnya, ini kan rada-rada sulit ya. Kita rada sulit untuk menentukan artinya apa. Kemungkinan besarnya dia kembali masuk dalam ranah sila kedua atau sila kelima. Coba kita kembali ke rumus jalan pintas yang tadi. Perhatikan, di soal siapa aktor utamanya? Aktor utamanya adalah debt collector. Debt collector ini manusia atau bukan? Debt collector adalah manusia. Nah, sekarang debt collector ini ngapain? Debt collector ini dia mempermalukan nasabah, ya. Dia mempermalukan nasabah. Dia permalukan di sosial media, dia tarik kendaraannya di tengah jalan, dia caci maki, menghardik, bahkan mengancam nasabah. Nah, sekarang saya tanya, nasabah itu pakai logika ya, manusia atau bukan? Nah, nasabah ya di mana-mana pasti manusia. Tidak ada nasabah hewan, tidak ada nasabah alam semesta, tidak ada. Nah, manusia. Artinya apa? Soal ini masuk dalam ranah sila kedua. Nah, ingat saja rumusnya. Debt collector, terus ada nasabah. Artinya dia sila kedua. Nah, lanjut, nomor 3. Silakan perhatikan. Soalnya di sini adalah seorang ART, asisten rumah tangga. Sambil kalian baca ya. ART ini berhak mendapatkan hari libur dan tunjangan hari raya. Nah, memberikan hak kepada ART sesuai dengan aturan undang-undang, ini pengamalan sila keberapa? Oke, kalau bingung ya langsung pakai rumus saja. Kembali ke rumus, kembali ke jalan pintasnya. Soal ini aktor utamanya siapa? Aktor utamanya adalah si ART. Nah, ART. ART ini manusia atau bukan? Ya manusia ya. Nah, tidak mungkin hewan ini. Ya, ART adalah manusia. Oke, lanjut. Aktor keduanya yang mana? Sekarang saya tanya, ART itu kan di soal diminta ART berhak mendapatkan hari libur dan THR. Nah, sekarang saya tanya, coba pakai logika. ART ini siapa yang memberikan hari libur dan THR-nya? Jawabannya adalah ini majikannya pasti. Yang namanya ART ya pasti ada majikan. Ya. Sekarang saya tanya, majikan manusia atau bukan? Nah, jelas ya, majikan manusia juga. Artinya apa? Soal ini ART memberikan hak kepada ART sesuai dengan undang-undang, dia masuk ke sila kedua, manusia dan manusia. Sekarang soal yang terakhir tentang nilai Pancasila. Ini yang betul-betul membuktikan bahwa kalian sudah paham atau tidak. Nah, sekarang lihat nomor 4. Lihat nomor 4 ya. Soal nomor 4 di situ mengatakan di era digital sekarang hampir kita berinteraksi menggunakan produk teknologi informasi seperti software atau aplikasi digital lainnya. Nah, soal bertanya, jika menggunakan atau memiliki software yang tidak resmi atau ilegal, itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan sila keberapa di Pancasila? Jadi ditanyakan, misalkan kalian menggunakan software software ilegal, software yang tidak resmi, dia bertentangan dengan sila keberapa? Perbuatannya itu bertentangan dengan sila keberapa? Nah, caranya
supaya gampang, ini kan sepertinya bukan sila pertama, tidak ada unsur agamanya juga. Sila ketiga ya tidak mungkin juga, tidak bahas masalah persatuan. Sila keempat ya tidak juga, tidak bahas tentang demokrasi. Artinya yang tersisa adalah sila kedua dan sila kelima. Kembali pakai rumus saja. Ya tadi apa? Kita cari apa yang menjadi penilaian di soal tersebut. Yang dinilai apa? Yang dinilai adalah menggunakan software atau aplikasi yang tidak resmi atau ilegal. Nah, sekarang saya tanya kalian, siapakah yang menggunakan software ilegal tersebut? Ya, apakah kucing? Apakah dedaunan? Ya, enggak mungkin ya, pasti manusia. Nah, cuman manusia yang bisa pakai software ini. Nah, pasti manusia. Terus saya tanya lagi, si manusia ini dia menggunakan software apa? Di soal bilangnya dia menggunakan software yang ilegal. Ilegal. Nah sekarang saya tanya, ilegal ini manusia atau bukan? Bukan ya? Nah jelas, ini hal yang lebih umum. Tadi yang menggunakan software adalah manusia, artinya nah ini masuk sila kelima. Nah soal nomor 5 ini teman-teman sekalian adalah soal tentang radikalisme. Nah coba teman-teman baca, soalnya adalah salah seorang dari saudara kandung Anda berusia 25 tahun memutuskan untuk menikah dengan calon pasangannya yang berbeda suku dan agama. Nah perhatikan, menikah dengan yang berbeda suku dan agama. Diminta apa sikap Anda? Nah, masih ingat nggak rumus tentang menjawab soal radikalisme? Ketika ada soal radikalisme, jangan menjawab menggunakan idealisme agama kita. Misalkan kalian Islam, jangan menggunakan idealisme agama Islam. Kenapa? Pasti salah. Ya, pasti salah. Coba kita pikir secara logika. Kalau kalian Islam, kira-kira kalau saudara kalian menikah dengan yang beda agama, respon kalian apa? Pasti tidak setuju kan? Ya pasti bakal marah-marah, bakal protes. Kenapa menikah sama beda agama? Bagaimana nanti keturunannya? Nah kembali saya ingatkan soal radikalisme, kita menjawab sesuai dengan idealisme negara kita. Negara kita teman-teman sekalian itu tidak melarang seseorang menikah dengan yang berbeda agama. Ya, tidak melarang. Artinya apa? Pilihlah opsi yang tidak melarang. Oke, kita cek satu-satu. Alfa memberikan saran dan nasihat agar ia mengubah keputusannya. Nah, kata mengubah ini dia sudah melarang. B menentang keputusannya, ini sudah melarang juga. C menasehatinya dan mencarikan pengganti yang seiman. Nah, perhatikan kata mencarikan pengganti yang seiman, ini kan artinya dia larang juga. Artinya ini kurang tepat. Delta membiarkannya karena cinta itu buta. Nah, ini sesuai konsep negara kita karena tidak melarang. Nah, error menasihatinya akan tetapi menyerahkan semua keputusan kepadanya. Nah, ini cocok juga karena tidak melarang. Nah, coba bandingkan antara delta dan error. Ya, manakah jawaban yang paling bijak? Tentu jawabannya adalah error. Ya, jadi salah satu poin penting di soal TWK juga teman-teman sekalian, ketika teman-teman mendapatkan opsi jawaban yang benar semua, anggaplah yang benar itu 3, maka pilihlah yang paling bijak di antara ketiga tersebut. Ya, kalau kita lihat soal ini antara delta dan error kan sebenarnya sama-sama benar, tapi error ya dari kalimatnya delta ini, dia kalimat-kalimat yang nyeleneh, membiarkannya karena cinta itu buta. Itu kan tidak bijak sekali jawaban seperti itu. Jadi jawabannya adalah error. Ya. Soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Silahkan dilihat. Oke, perhatikan baik-baik soalnya. Soal mengatakan sebagai sebuah dasar negara, Pancasila haruslah selalu diimplementasikan nilai-nilainya oleh
masyarakat. Nah, salah satu cerminan Pancasila sebagai dasar negara ialah apa? Oke, teman-teman sekalian, perhatikan penjelasannya. Pancasila ini, ya, ini Pancasila, dia itu fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah sebagai dasar negara. Nah, ini salah satunya saja ya. Salah satunya adalah sebagai dasar negara. Apa maksudnya Pancasila sebagai dasar negara? Maksudnya adalah, ini bisa dicatat ya. Maksudnya adalah Pancasila itu, ya, Pancasila ini dijadikan sebagai aturan hukum yang sah. Oke? Artinya Pancasila sebagai sebuah dasar negara itu adalah sebuah aturan hukum yang sah di Indonesia. Nah, sekarang coba lihat opsi-opsinya semua yang 5. Menurut kalian, manakah di antara 5 ini yang merupakan aturan hukum yang sah di Indonesia? Aturan hukum yang sah artinya ada undang-undangnya. Oke. Aturan hukum yang sah artinya ada undang-undangnya. Oke, kayaknya dapat semua ya. Nah, ikut menyumbang saat penggalangan dana. Ini kan tidak ada undang-undangnya. Tidak wajib orang menyumbang penggalangan dana. B. Membersihkan lingkungan rumah. Nah, ini tidak ada undang-undangnya juga. C. Menggunakan masker saat rapat. Tidak ada undang-undangnya juga. Delta. Menggunakan helm saat berkendara sepeda motor di jalan. Nah, ini ada undang-undangnya. Di Undang-Undang tentang Lalu Lintas. Nah, ada undang-undang resminya. Ikut mendukung perjuangan Timnas. Nah, ini tidak ada undang-undangnya. Tidak wajib orang mendukung Timnas. Artinya apa? Nah, Pancasila sebagai sebuah dasar negara itu merupakan suatu aturan hukum. Artinya kita cari opsi yang merupakan aturan hukum yang sah. Jawabannya adalah Delta, ya.